Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dimampukan hadir di Masjid Taqwa ini untuk thalabul ilmi. Salam dan salam terus tercurahkan kepada usaha kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan ila yaumil qiyamah. Biar siap-siap mushafnya ya Pak. Zalim pada diri sendiri ya, materi pertama. Bagaimana orang kok bisa kategorinya zalim? Zalim itu apa definisinya? Lawannya zalim apa? Adil ya? Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, artinya berbuat yang benar. Lalu kalau zalim lawannya berarti apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, artinya perilaku zalim ini tercela yang sering kita saksikan. Kezaliman terjadi kepada orang yang kuat kepada yang lemah, apakah itu raja kepada rakyatnya, dengan kebijakan, dengan aturan yang menyengsarakan rakyat, atau seorang yang lebih kecil lagi, kepala sekolah atau yayasan kepada pegawai dan gurunya di skup lembaga pendidikan. Orang tua kepada anaknya bisa. Sini santri kelas 1. Ain. Udah, yang duluan dapat duduk bagus. Namun demikian ada zalim yang jarang dipahami atau terlupakan. Apa itu? Zalim kepada diri sendiri. Zalimun li nafsihi. Ternyata di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan perbuatan manusia yang menzalimi manajemen depan diri sendiri. Menzalimi diri. Ayo manut Mbak, kali-kali manut coba. Menzalimi diri sendiri. Surat An-Nisa ayat 110. Beris dulu bunyinya. Abidiki Al-Fatir 32 biar cepat. Yang 110 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu thumma yastaghfirullah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan su ya, wa may ya'mal su, dan menganiaya, di situ bahasa Arabnya apa? Su. Setelah itu summa menganiaya diri
dirinya sendiri juga. Berarti orang ini zalim kepada diri sendiri. Berikutnya yang lebih dikit Wakil 32, kemudian Arabnya summa awrasnal istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Dalam ayat ini dibagi 3 manusia ya. Ya, pertama apa? Hamba-hamba yang terpilih, lalu di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, yang kemudian satunya lagi wa minhum muqtasid, ini tengah-tengah. Orang ini bijak ya, orang ini bisa adil. Yang satunya berlomba-lomba sabiqun bil khairat. Ini terus duduk terus. Duduk terus. Itu minumnya masih ada. Tuh. Pak gurunya diatur biar nggak kayak gini. Gimana diatur? Tak apa-apa anak-anak itu, biar biasa taklim, biar biasa main game. Din, ada orang yang menzolimi diri sendiri. Ini yang kita bahas. Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di tafsirnya apa? Kelompok zalimun lin nafsi diartikan sebagai orang yang lebih banyak salahnya. Waktu itu pernah disampaikan kaidah berteman, bermuamalah. Ya Birsdo, 100 interaksi. Ternyata antara Abi Rizdo dan Abi Diki pernah menzolimi Abi Rizdo 2 kali. Berarti 98-nya berbuat baik kan? Maka Abi Diki harus dihukumi apa? Sebagai orang baik. Dalam bermuamalah kan begitu. Seberapa banyaknya kesalahan saudara kita, berikan uzur, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang baik. Tapi bukan jadi alasan untuk pendidikan kedisiplinan ya Bristi ya. Ya iya sih, nggak piketnya sekali. Cuman kan ada najisnya, jangan-jangan masjidnya ini. Ya tetap harus diingatkan, ditertibkan, dalam arti itu juga bagian daripada apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Itu kaidah lagi tuh. Tolonglah saudaramu, unsur akhaka zaliman au mazluman. Apakah dia zalim? Apa terzalimi? Tolong orang terzalimi, paham semuanya paham. Tapi orang yang zalim ditolongnya gimana? Supaya berhenti dari kezaliman. Dia punya kewajiban tuh bersihkan masjid. Itu nanti dihisab di akhirat. Tanggung jawabnya mana? Tupoksi pekerjaan. Dia tidak laksanakan, ya dia zalim. Tidak amanah. Kasihan nanti di akhirat. Diomongin gitu. Guru nggak bisa disiplin, nggak usah aja. Berat. Amanahnya menimbulkan pengkhianatan terus-menerus, telat terus. Mending nggak usah aja. Nggak ada perubahan, 3-4 bulan gitu terus. Hadirin rahimakumullah,
Zalim kepada diri sendiri juga tafsirnya ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Ihyaul Quran, menghidupkan Quran di dalam kehidupan sehari-hari dijadikan apa? Pedoman, bukan pedomi. Pedomi tiduri, tumpuk di belakang, pedoman. Mau melakukan apa saja, kira-kira ini dalam pandangan Al-Quran, hukum Quran menerangkan apa? Hukum 5 misalnya, ini boleh, ini haram, ini sunnah, ini makruh, itu berlaku supaya aman ini dari status zalimun li nafsi. Termasuk sebab dampak dari zalimun li nafsi itu mereka gelap gulita hingga akhirnya sikap orang-orang ini sadar atau tidak sadar telah menganiaya diri sendiri. Kalau kita baru berhenti pada wilayah menghafal Al-Quran saja, tidak mentadaburinya, tidak memahami tafsirnya, dan tidak mengamalkan isi kandungannya, berarti kita masih tertipu. Sebenarnya kita dekat dengan Quran cuman batas kulit-kulit saja. Itulah yang dikritik. Menjadi orang berakhlak mulia itu kewajiban, ya. Berakhlak mulia itu kewajiban. Menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi tujuan akhir pendidikan itu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak makarimal akhlak, dari riwayat berbeda begitu. Itu menjadi ruh muara dari semua program. Maka menjadikan alumni orang yang beriman dan bertakwa menjadi core, inti dari pendidikan. Nah, pada posisi mana kita baru kulit-kulit saja dalam interaksi dengan Al-Quran, maka harus diimbangi. Ya harus ada kajian yang menjelaskan kandungannya, bisa tematik, bisa urut. Kalau nggak salah malam tafsirnya malam apa jadi bersih, biar sekiranya santri tidak ikut pun nggak, bukan santri ikut pun nggak masalah virus di malam apa ya, malam saya rubah malam ya. Untuk mengajar tafsir malam Senin ya. Malam Senin. Saya Mbak Mutia perlu, kan baru ngapal tafsir juz amma, virus dijelaskan di malam Senin. Kita rubah begitu supaya bukan santri pun bisa ikut karena waktunya malam. Ya memang kita ini waktunya yang sulit. Virusnya sudah mulai paham tuh. Udah deh, kalau memang nggak kaya bagaimana dok? Nggak kaya, pengen tidur lama, udah nggak usah banyak keinginan, jadi pegawai biasa aja gitu. Iya kan? Itu kata-kata itu udah kesimpulan itu. Iya kan? Udah kesimpulan. Nggak usah banyak keinginan. Ya. Ini juga tafsir kesimpulan tadi itu, gelap gulita tadi, hidupnya tanpa bimbingan, pedoman, itu juga ditafsiri ayat yang lain tuh. Surat Al-A'raf ayat 177. Bagaimana itu bunyinya? Sangat buruk artinya. Yang Arabnya gimana? Perumpamaan orang-orang yang kadzaba, mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, mereka menzolimi diri mereka sendiri.
kehidupan kelompok orang atau kelompok yang zalim pada diri sendiri atau zalimun li nafsi tanpa arah dan tidak punya panduan. Tidak punya panduan. Bagaimana dia menjalani hidup ini? Sehidup-hidupnya tak tentu arah. Mereka hidup ya nggak kenal itu mana yang haram, mana yang halal, baik buruk, tidak mereka pedulikan. Hidup yang dicari cuma kenikmatan, kenyamanan, terserahlah, ya. Nah, enggak santri, enggak gurunya berantem. Angka 10 nih. Satunya kurusnya ampun, satunya gembulnya ampun. Orang yang zalim kepada diri sendiri, dia berwujud malas ibadah. Semuanya malas. Pernah kita uraikan bahwa boleh sajalah yang sunnah itu ada amalan andalan kunci surganya plus Abi Rizdo, Abi Tahajud misalnya kan. Abi Rusdi, Abi apa ini? Abi Tazkiyatun Nafas gitu. Ini Bang Kumis nih. Tidur aja. Apa amalan andalan? Ada ahli sedekah, ada ahli ilmu. Iya kan? Senangnya kalau taklim. Terus dia semangat untuk menyebarkan. Ya silakan. Nah kalau berbalik maka orang itu zalim kepada diri sendiri, wujudnya malas ibadah, getolnya maksiat dan berbuat dosa. Kelompok yang zalim pada diri sendiri, zalim menilai ini akan menerima akibatnya apa? Resiko, ya. Resiko yang harus dia terima sebagaimana banyak ancaman-ancaman di dalam Al-Quran dan hadis tentang pelaku maksiat. Orang yang menganiaya dirinya sendiri maka ia ditahan sehingga mengalami kesusahan, kesedihan. Ini ketika dia zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong ya. Kita ini nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong Allah, selamat dari perbuatan menzolimi diri sendiri. Di antaranya supaya tegar, kuat, kokoh, kita melihat, meneladani para nabi yang telah sukses berdakwah, yang berhasil istiqomah. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam itu pernah ya jatuh. Ini membuktikan ya Nabi juga bisa salah, zalimi diri sendiri dan orang lain, sehingga ini kalau sudah terkadung zalim, mohon ampun kepada Allah. Kisah Nabi Musa alaihissalam di masa itu, di mana beliau saat itu gagah betul Nabi Musa itu, macam Abu Diki gitu ya. Sekali nampar mati, tampar itu.
Kayak mana ini? Ya kan? Bagaimana itu kekuatannya itu? Din, Nabi Musa nempeleng orang mati. Lalu beliau mohon ampun, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Diabadikan dalam surat Al-Qasas, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka faghfirli, ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan beberapa nabi lainnya seperti Nabi Adam, kita tahu ya, tergoda akhirnya memakan buah khuldi. Nabi Yunus, apa kesalahannya Nabi Yunus? Nabi Rusdi meninggalkan kaumnya karena nggak sabar. Apa kesalahannya sehingga ditelan apa? Paus ya? Ikan apa itu? Ikan nun ya? Nabi Adam juga diabadikan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tentunya doa-doa para nabi di atas juga bisa kita amalkan, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in ya taubat. Taubat itu adab terhadap diri sendiri. Apa saja adab itu kepada diri sendiri? Mumpung ingat dalam kitab Minhajul Muslim itu, Mbak Najma punya itu. Apa? Muraqabah. Terus muhasabah dan bertaubat. Bertobat salah satu dari 4 adab terhadap diri sendiri. Kita lanjutkan materi kedua apa yang ditulis oleh guru kita Ustaz Adian Husaini, pendidikan akhlak. Artinya dimulai dari diri dulu tadi itu, tidak menzolimi diri sendiri, gurunya, kemudian santrinya dikondisikan yang apa? Virus di pensucian jiwa. Metodenya pernah disampaikan dengan banyak zikir sampai jadi skripsi. Zikirnya diamalin, skripsinya nggak jadi. Entah sampai kapan zikir itu. Nggak ada orang kayak saya loh mau ngasih uang. Emang anak siapa? Sebulan tapi nggak jadi itu. 2 bulan deh, ini sebulan satunya itu. Pergi dia ya. Istiqoroh ya, menentukan hidup. Ya, milih apa dia? Apa pulang jam 1 nih Bang Komis malam? Kata Virus dulu. Makanya nggak boleh tidur di dalam, ada dikunci ya. Tidurnya di kursi itu. Kursi itu pindahin aja nih. Mending bakar aja daripada dipakai orang begadang. Pulang begadang nggak bisa masuk kamar, tidur situ. Masuk tamu siluman ayah bawa suka tidur situ. Tinggal pas kerja ngantuk, lobang diterjang, motor hancur semua itu. Barusan naik motor ini kok miring-miring setirnya. Ya, orang itulah motor baru itu baru 2 tahun.
Abiyadi itu buka materinya enggak? Pendidikan akhlak. Sebagai puncak, Ibnu Al-Haisam, seorang ilmuwan muslim terkemuka, menulis sebuah buku penting tentang pendidikan akhlak. Judulnya apa? Tahdzib al-Akhlak. Pendidikan akhlak. Terjemahannya. Kata beliau, wajib dibaca tuh. Guru, santri, ya semua orang. Kata tahdzib dalam bahasa Arab memang dimaknai sebagai memperbaiki, memperluas atau membetulkan, reformation, refinement. Yang dikenal sebagai pakar pemikiran sains, Ibnu Haisam lebih memilih kata pendidikan akhlak untuk judul kitabnya. Mengapa demikian? Menyesuaikan atau sesuai dengan kandungan isinya. Tema utama Tahdzibul Akhlak adalah bagaimana menuntun manusia menuju menjadi manusia yang kamil, sempurna, yang diistilahkan dengan beberapa ungkapan. Insan al-tam, manusia sempurna, al-insan al-kamil, manusia seutuhnya atau manusia paripurna. Dalam karyanya, Ibnu Haisam juga menggunakan istilah al-hisan al-hakim. Ini jadi skripsi bisa Digi. Ini nanti bahas-bahas akhlak. Ngapain etika moral? Rugi lah. Karakter juga nggak cukup. Dan ya mendingan akhlak. Memang itu ajaran puncak agama Islam, puncaknya itu. Kajian ini, studi tokoh ini, pemikiran pendidikan akhlak menurut Ibnu Haisam dalam kitab Tahdzibul Akhlak, dan relevansinya di zaman kita ini. Itu dibuat latar belakangnya nih, masih banyak akhlak guru yang nggak sesuai, ya kan? Pegawai yang nggak amanah gitu, santri, orang tua yang nggak ngerti kewajibannya, itu ditulis. Buahnya download aja, tulis sendiri. Rasulullah, ya, ini sampai mana tadi? Nah, dalam kitab Tahdzibul Akhlak, Ibnu Al-Haisam juga menggunakan istilah insan al-hakim, manusia yang hakimnya apa? Bijaksana maknanya di sini. Ya kalau profesi ya yang memutuskan. Makanya dia dijadikan hakim itu manusia bijaksana atau juga orang yang memiliki hikmah. Orang yang memiliki hikmah. Konsep manusia sempurna itu sudah dikenal ya, sejak zaman dulu ya, masa lalu, di mana model manusia yang hendaknya setiap manusia berusaha mewujudkan menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang memiliki hikmah. Nah, Rasulullah menetapkan dalam sabda beliau, manusia yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Menurut Ibnu Haisam, manusia sempurna biasanya memiliki 4 kebajikan. Din, tulis nih. Gak ada yang ditulis dulu tadi. Pertama, orang yang sempurna itu akhlaknya memiliki 4 kebajikan utama, yaitu adil. Ya guru yang terlambat ya keluarin aja mik apa. Yang lain disiplin kok. Iya kan?
Yang lain buat soal, dia nggak buat. Siapa dia? Keluarin. Minta pertolongan Allah, ganti guru lagi. Udah ada yang mau ngelamar lagi. Udah nggak apa-apa begitu, kan proses pendidikan. Adil. Yang kedua sajaah. Ini apa sajaah, Din? Nulis di bangku loh, Din. Adab. Sajaah itu apa? Berani, Din. Karena benar mati pun itu syahid. Ngapain takut? Perampok lawan. Ya. Dinakalin preman lawan. Mana yang lembek-lembek? Suka ya udah nggak ada nih. Suka. Siapa lagi? Nggak ada. Jib. Oh, Najibnya udah hilang. Iya, jajannya habis hilang nih. Ini masih ada nih. Beraninya karena apa nih? Birusdi? Karena benar, berada dalam kebenaran, sajaah. Ya termasuk berdakwah, termasuk nahi mungkar, amar ma'ruf. Ya, kalau pengecut ya nggak akan pernah bisa berdakwah. Takut nyinggung perasaan. Lain cerita kalau dakwah ya memang begitu, nyampaikan kebenaran. Orang yang tersinggung itu ya memang orangnya yang salah. Yang penting dakwahnya, metodenya sudah benar, materinya benar, sudah. Yang ketiga, Din. 2 apa tadi, Din? 3, ifah. Ada namanya Ifah, Din, kawanmu itu? Mbak Ifah, anaknya Ustaz Joko. Iya kan? Artinya apa Ifah? Ya Birso. Masya Allah. Sucian dari apa? Dari pandangan mata Birso. Biar berwibawa doh. Jangan mandangin cewek terus doh. Di HP mandangin cewek, meledak matamu nanti. Ya santri, ada 4 guru nih. Ya Sultan, Abi Gembul pinggir, Bidiki, Abi Kurus, Abi Rusdi, Abi Aril katanya, Boril. Satunya Abi Kumis. Mana yang paling kamu takuti? Sultan, 4 Abi itu punya aura wibawa tinggi. Abi siapa? Ya Sultan. Abi siapa dari 4 itu? Abi Rusdi apa Abi Diki yang paling berwibawa? Siapa ini 4 ini? Abi ini. Deh. Rizki, siapa Abi yang 4 ini? Gedek gimana? Harus punya pikiran, punya pendapat. Din, siapa Din? Enggak tahu. Parah ini mana? Keriting? Pusing kamu tuh. Gotong-gotong pot kan buat berteduh kelakuan. Yang Bang Kumisnya juga aneh, sudah sempal sebelah malah dihabisin sekalian. Kerjaan akhirnya kan. Bisa dilihat ketika mengajar, suaranya, perhatiannya dan hasil mengajarnya itu nanti terlihat ya Brusdi. Kalau antum beneran jadi kepala sekolah itu ya menilai. Antumnya ngurusin orang, bukan antum jadi urusan gitu. Ya. Dilihat dari hasil ngajarnya bisa, dilihat dari proses mengajarnya bisa. Kemudian apa? Ifah ini susah ya. Orang ifah ini yang halal saja dia berpikir ulang loh, nggak langsungan. Terutama makanan, ya, pergaulan. Dulu waktu rame guru ahwadnya,
seobrolan itu indah betul di masjid. Pecat gurunya begitu. Iya. Posting foto-foto nikah enggak, ini enggak, pecat juga. Pecat, guru enggak memenuhi standar minimal adab. Ya enggak menjaga diri gitu. Memelihara diri, ifah, makanan, pergaulan, sampai apa ini ifah ini? Kehormatan ya, kehormatan ini meminta-minta ya. Dan suka dikasih sedekah itu harusnya menangis tuh. Bukan gembira ria. Betul enggak? Gimana hadisnya itu berusi? Abi tangan di atas tuh. Yadul ulya. Nah, khairun min yadu sufla. Itu bangga enggak? Wisuda penerima beasiswa. Nangis harusnya, jijik gitu. Kayak pengemis. Iya, ada itu wisudanya. Kumpulin di Kementerian Agama se-Indonesia. Wisuda khusus, dibayarin tuh, boleh naik pesawat tuh. Tapi kan ngemis gitu. Ya itu kan prestasi, iya. Prestasi yang paling utama menolong agama. Iyalah, bukan ngambilin duit agama gitu. Ya tapi ada yang kesenengan, sudah gitu nggak selesai-selesai, udah gitu malah beli mobil, kuliahnya sampai 5 tahun, beasiswanya kan masih ada, sayang biaya hidupnya. Blinger. Kalau dia punya ifah yang kuat, ingin mandiri, ya Allah tolong loh, tinggal worldview dan kesungguhannya. Yang keempat, empat apa bi? Hikmah, bijaksana, tidur, ini penyakitnya kan tidur gitu. Semalam jam 9:30 masih ngobrol gitu. Nah, gimana? Hikmah ini artinya apa ini? Kalau walaqad ataina Luqmanal hikmah mil. Dan Allah telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Kemampuan untuk menerangkan hukum. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik. Dan bisa jadi hikmah ini orang tidak tahu cara menyelesaikan masalah, dia tahu. Jangan. Kamu gak usah di situ, di sini. Ngapa di situ? Di sini. Suaranya mau didengerin malah berisikin. Ngapa di situ loh? Di sini loh. Susah amat loh kamu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia yang sempurna, ya. Dengan demikian induk dari akhlak dan pokok-pokoknya itu ada 4 nih. Ini pendapat lain. Kalau tadi kan Ibnu Haizam, sekarang Imam Al-Ghazali. Tulis. Rik, itu tadi menurut Ibnu Haizam, sekarang menurut Imam Al-Ghazali. Kan ini kan berdasarkan pemikiran ulama yang bersumber dari mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, punya konsep gitu loh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pokoknya akhlak itu induknya 4 ya. 1 kebijaksanaan. Induk akhlak mulia jadi 1 bijaksana, kebijaksanaan. 2 ya sama ini urutannya aja, keberanian.
Lalu ifah lagi kesucian, dan bedanya di sini al-adil urutannya. Berapa tadi? 4 ya. Bijaksanaan, keberanian, kesucian, keadilan. Faidan ummahatul akhlak, babonnya itu. Ummahat itu mbok ibunya. Induknya daripada akhlak, wa usuluhu arba'atun. Dan pokok daripada akhlak itu yang pertama al-hikmah, wa al-syaja'ah, wal ifa, wal adlu. Kemudian ditetapkan, beliau sendiri menyimpulkan, tidak ada manusia yang benar-benar mampu mencapai kesempurnaan akhlak 4 tadi itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sahabat dan ulama, orang-orang soleh, ustadz sampai guru ini kalau ibarat di puncaknya 100, kita kebagian berapa? Kebagian berapa? Dan mungkin saja ada yang menonjol, oh ini berani, ada. Walaupun nanti itu kalau dikaji ada turunannya lagi. Dari 4 ini ada turunannya lagi. Kebagian berapa kita? Dan mungkin saja akan ada yang lebih menonjol, oh ini lebih bijaksana orangnya, oh, ini lebih berani dia, ini lebih menjaga kesucian, lebih ifah. Ini maksudnya orang ini. Ya kalau antum kemudian memilih-milih guru pakai ukuran ini, atau orang-orang yang baru belajar keliru bersikap, baru hijrah, harus sempurna 100%, gurunya itu tidak pernah salah, ya tidak akan pernah mendapatkan guru. Atau berteman ingin temannya yang 100% benar, ya tidak mungkin akan mendapatkan teman. Karena semua manusia memiliki kelemahan, titik lemah yang itu mestinya dilengkapi oleh temannya. Apalagi kalau menikah ya Rusdi, lengkap semuanya ya, yang pintar, yang bisa masak, yang bisa ngurus anak. Ya mana mungkin satu orang bisa semua itu? Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Selama Abi Rusdinya masih menganggap dirinya sebagai manusia, ya nggak berubah jadi malaikat, ya masih bisa menikah. Kalau merubah diri jadi malaikat, nggak akan bisa menikah. Nah, Bang Kumis ini. Kemudian bagaimana jalannya? Berat tuh. Untuk menjadi manusia sempurna tadi, al-insan tam tadi, manusia yang sempurna adalah dengan memiliki seluruh akhlak yang terpuji dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Untuk itu manusia perlu mengetahui 3 kekuatan jiwa. Ini segera untuk dikuasai dan dijelaskan ke santri-santri ini, guru, yaitu kekuatan atau jiwa keinginan, nafas sahwaniyah, keinginan. 2, jiwa marah, godobiyah, dan jiwa rasional, nafs akliyah itu. Masih menurut Ibnu Haisam, manusia akan mampu menguasai atau memiliki akhlak yang terpuji dan menjauhkan diri dari akhlak tercela. Bagaimana caranya? Hanya jika ia mampu mengatur setiap jenis jiwa tadi tersebut pada ini, caranya ini berada pada titik ke tengah. Jiwa tadi di setel pada posisi yang tengah. Jiwa marah karena agama ini dihina, marah menegakkan kebenaran, ya. Keberanian, ya, punya keinginan, kemudian keinginannya
Syahwaniyah ini diarahkan sesuai dengan keridhaan Allah, kemudian akalnya menimbang atau rasional menimbang baik buruk. Nah ini Diki udah baca belum? Etika moral itu sumbernya apa? Baik buruk berdasarkan apa? Akal, kesepakatan, rasional. Itu loh. Sementara akal ini dalam Islam harus tunduk di bawah wahyu, nggak boleh. Nah, akhlak sumbernya Al-Quran dan hadis, wahyu juga hadis itu. Jadi kan nggak sama. Kalau Abi Rizdo masakin Mbak Mutia kan baik itu, moral. Oh kebalik, ya itu beliin bahannya gitu. Mbak Mutia yang masakin itu kan baik itu, tolong menolong. Tapi kan nggak benar gitu. Jadi hidup ini nggak hanya baik tapi juga benar. Bukan hanya ngejar baik tapi ngejar benar. Menurut Ibnu Haisam, manusia mampu menguasai kalau tengah-tengah. Tidak dalam kondisi ini, togo melampaui batas, hulu berlebihan, al-hulu fid din ini celaka ya. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan ya, tafrid. Ya meletakkan jiwa rasionalnya sebagai pengendali kedua jenis jiwa yang lain. Jiwa rasionalnya itu nyetel jiwa marah di setel, ditata. Jiwa sahwaniyahnya juga di setel. Dalam arti di manage yang pas. Sebab kan bukan Islam melarang syahwat ya, mengkebiri, nggak menikah, ya nggak ada semangat apapun, berkembang biak nggak ada, pengen kaya nggak ada ini, kompetisi kehidupan ini nggak berjalan. Cuman hidup hanya ngurusin itu juga hewaniah kan begitu. Hewan apa kerjanya? Makan, minum, nyuk, berkembang biak kan begitu, tidur, nggak ada ibadahnya. Pagi nyari makan, siang nyari, kalau ayam jago nyari ayam betina, malamnya tidur gitu ya, nggak ada ibadah. Maka mending ayam bisa disembelih timbang orang. Orang milih punya saudara gila atau sapi gila? Sapi gila kan? Sapi gila halal, tembak aja, sembelih kan, dor sembelih. Tapi paman gila ya Pak, punya bibi gila mau diapain? Bingung. Nggak ngerasain kalau ada orang gila berobat. Lihat mukanya yang bawah ini, ya Allah, berat betul. Mau diapain ini? Yang belum lama itu kan dari panjang itu, nggak pakai celana katanya. Gara-gara COVID nih. Kerjaan nggak ada, istrinya minta kiriman, merantau dari Bandung. Celana dipelorotin, lari-lari ke jalan. Gimana Bu Rizdo? Kemudian berikutnya, tahu tadi ya, jiwanya istel ya. Jika seorang mengikuti hal-hal baik dan menghindari hal-hal tercela, maka ia akan menjadi manusia sempurna. Atau al-insan al-tam, manusia yang sempurna adalah manusia yang telah mencapai kebahagiaan hakiki di dunia ini sebagaimana dinyatakan Ibnu Haisam, maka ia tidak akan lama lagi untuk sampai pada kesempurnaan dan naik menuju puncak dari keparipurnaan sehingga ia meraih kebahagiaan insani. Kalau ditanyakan lepas, ini pada bahagia apa enggak ini hidup? Dengan menggeriut itu apa? Banyaknya masalah hidupnya, banyaknya ujian
Gimana TikToknya Isdo? Orang tua kuliah, woi. TikTok jadi juga biar ini. Pusing gitu. Ya kan? Solusi lah. Ya kan? Apakah bahagia begitu? Ini bulan ini lama ini, 5 pekan. Akhir bulan akhir segalanya. Ya. Abidiki, di mana? Apa antum bahagia? Dulu antum gak bahagia, saya tahu itu. Sekarang sudah lebih bahagia. Hah? Oh bahagia. Coba ini, bahagia apa enggak? Relatif, kondisional. Ini berarti kalau belum bahagia kan bermasalah. Kalau rumus singkatnya, ketaatan membawa kebahagiaan. Kalau antum tidak bahagia berarti antum banyak berbuat maksiat. Iya, rumusnya begitu, karena kebahagiaan bersumber dari Allah yang memberikan tersebab manusia mentaatinya. Konsep kesempurnaan akhlak ini ditujukan untuk semua manusia yang menginginkan kesempurnaan akhlak, tapi secara khusus Ibnu Haisam juga mengarahkan pada para penguasa dan para pemimpin. Bagaimana konsepnya? Bangun jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ada anak-anak nyanyi begitu. Paham nggak maknanya? Guru-guru nyanyi itu siapa? Mbak Ayu ya? Guru PAUD. Nyanyi apa Mbak Ayu? Ibnu Haisam mendefinisikan akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang dengannya manusia melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan dan milih-milih. Ya memang genuine, asli, memang orang tukang sodako, orang tukang senyum, memang orang tukang marah, ngegas terus. Ditanya balik nanya ini. Iya. Ditanya malah balik nanya nih. Siapa? Loh, malah siapa? Ya memang begitu orangnya, tanpa mikir langsung respon seketika, itulah akhlak. Menggambarkan kondisi jiwa yang ditampilkan dalam bentuk perbuatan. Bersih kalau ditempelin gimana? Maafin ya. Nah, bersih memang pemaaf gitu. Membalas sama juga berarti kan. Oh gitu. Oh memang ini mempertahankan harga diri lain. Tapi tetap aja ada orang yang memaafkan, karena memang jenisnya orang pemaaf gitu. Sedangkan Ibnu Maskawih juga memberi penjelasan tentang akhlak. Khuluq merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan seorang bertindak tanpa mikir, otomatis. Kalau orangnya bersihan orangnya, ya udah ada sampah langsung, nggak nunggu diperintah-perintah, nggak perlu ada orang meriksa kamar, moto-moto, nggak perlu, emang orangnya bersihan. Nggak perlu kalau ada info mau pemeriksaan baru gupok, bersihin buru-buru, rontok semua keramik ini, hancur ini mana? Ya? Bagaimana keramik bisa hancur? Dalam buku ini Ibnu Haisam menyebutkan nih, Abi Diki sudah ketemu nih inti bukunya ini 20. Baca satu apa? Kesucian. Ifah 2. Qanaatu bil qalil, qanaah. 3. Menjaga diri atas sawun. Maksudnya gimana menjaga diri nih? Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan. Ini kalau teman saya tukang ngakal-ngakalin data nih, ya. Temen nih, dia nggak ikut, tapi temen namanya satu ruangan apa satu kampus. Ganggu iman nggak teman begitu itu? Ganggu. Jadi bagaimana itu Abi Diki? Menjaga diri, nggak usah bergaul, keluarlah dari tempat itu. Gitu. Udah banyak dosa di situ, manipulasi data. Udah berhenti, udah bertakwa kepada Allah, berhenti. Kalau kuat Abi Rusdi di situ harus ada suap.
untuk lulus, pergi pindah kampus swasta, bayar aja itu. Iya, antum sebagai pribadi yang merdeka, tidak tersandra, gagah gitu, nggak butuh ijazah dengan cara begitu. Pergilah sana kampus yang ada. Teman saya cuman harus hafal 30 juz. Di Wali Mubarak itu sudah ada jurusan tafsir, nggak diterima kalau nggak hafal. Bagaimana ngapal dulu 2 tahun nggak lulus juga. Tapi mending lah, harusnya ini pas 6 tahun tuh 2 tahun ngapal, 4 tahun S1. Lalu apalagi? Kemurahan hati, al-hilm, lembut ya. Kadang-kadang ada orang menjadi kagum, terpesona apa istilahnya dengan kemurahan hati seorang pemimpin. Di sini puncak akhlak juga. Kemudian ketenangan, wakor. Istilahnya tenang yang bagaimana nih Habib Diki? Ya walaupun banyak masalah dihadapi. Santrinya nakal-nakal, pindah pondok lain, sama juga nanti ketemu di sana nakal-nakal, nggak selesai hidupnya. Terus. Kemudian cinta, wudu. Itu belum di resume ya. Tujuan pendidikan karena cinta. Ustadz Fahrudin itu, waduh, tinggi betul. Jadi beliau sudah mengkritik, ya ngapa orang kalau tidak diterima sekolah karena matematikanya rendah, karena nggak bisa ngapal nggak diterima. Loh, cinta nggak boleh. Atas tujuan pendidikan itu kasih sayang. Loh, yang buat orang itu nggak hafal, akalnya terbatas siapa? Kemampuan menghafalnya rendah, siapa yang buat begitu? Allah dengan sendirinya. Nggak bisa matematika sudah belajar, memang dia bukan bidangnya di situ. Berarti memang ketetapan Allah ada manusia itu untuk harmoni kehidupan, ya. Kemudian ar-rahmah, kasih sayang, rahmah, kesetiaan, wafa, menyampaikan amanah, adoul amanah, menyimpan rahasia, rendah hati, tawaduk, ceria, bisir, berkata benar, sidik al-lahjah, kebersihan niat, salamat niyah, dermawan, berani lagi ada sajaah, berlomba, bersabar dalam ujian, sabar inda as-sadaid, cita-cita yang besar, al-himmah aliyah tuh kitabnya akan dibedah tuh habis dikumpulin 5 anak itu, jangan cuma 3, 5 biar selesai. Kemudian adil, maka berdasarkan definisi akhlak dan cara mencapai kesempurnaan yang dikemukakan oleh Ibnu Haisam, jelas bahwa akhlak bersumber dari jiwa yang bersih. Jadi kerjaan pertama guru apa? Mensucikan jiwa santri dulu, dibersihkan dulu, tazkiyatun nafas dulu. Makanya sekolah ini tetap ya kurikulum tazkiyatun nafas tetap. Karena itu proses pembentukan akhlak mulia harus dimulai dengan proses tazkiyatun nafas. Semua kemuliaan itu tidak akan tercapai jika tidak dilandasi dengan keimanan dulu. Mensucikan jiwa itu karena iman memerintahkan begitu. Berakhlak mulia karena iman memerintahkan begitu. Meninggalkan maksiat karena iman ya menyuruh untuk meninggalkan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.